Salam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam sarapan rohani Jemaat Galani Hyang Abian Basi. Di hari yang ke-8 di bulan Juni tahun 2022 kita sudah disiapkan 2 bacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersekutu dalam doa. Mari kita mohon petunjuk dari Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat dan kemuliaan kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Karena Engkau beserta akan kami dari malam kegelapan, dan pagi hari ini Engkau berikan hari yang baik, hari yang baru untuk kami lalui. Bapa yang di surga, sebelum kami melakukan segala aktivitas kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Dan biarlah firman itu akan menuntun kehidupan kami sepanjang hari ini. Layakkan kiranya kami ya Bapa untuk membaca dan merenungkan firman. Ampuni dosa kesalahan kami ya Tuhan, sehingga kami boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan baik. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan yang pertama yang diambil dari 1 Samuel 2 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Bacaan yang kedua dari Yakobus pasal yang kedua ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Saya memberikan judul renungan pada pagi hari ini adalah praktek kasih. Firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini merupakan puji-pujian dari Hana dalam bacaan 1 Samuel 2 ayat yang ke-7 ini. Sebagai rasa ungkapan syukur kepada Tuhan yang telah menunjukkan kasih-Nya dan kuasa-Nya yang teramat dahsyat di dalam kehidupan Hana. Sungguh benar apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, menyatakan bahwa dalam segala perkara Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Pergumulan hidup yang berat yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan Hana sungguh mendatangkan kebaikan baginya. Pergumulan hidup yang berat yang Hana alami adalah ia tidak memiliki keturunan. Hana pun menyampaikan bagaimana kehancuran hatinya kepada Tuhan. Karena ia yakin bahwa pergumulan yang selama ini yang membelenggu hidupnya, Hana datang kepada Tuhan. Hana menyampaikan di dalam doa dan permohonannya kepada Tuhannya dengan terus-menerus, dengan memohon belas kasihan kepada Dia yang adalah Tuhannya. Meski berada di dalam situasi yang sangat sulit, Hana diceritakan tetap menjaga ibadahnya kepada Tuhan dengan setia. Dia tidak berpaling kepada allah-allah yang lain, tapi Hana tetap memohon kepada Allah yang benar, Tuhannya. Betapa banyak orang Kristen, mungkin ada di antara kita juga, ketika mengalami masalah yang sangat berat, mereka terombang-ambing dan menjadi berubah, tidak lagi setia dan hanya menyalahkan Tuhan. Mari kita belajar dari cerita ini, bahwa dalam permasalahan, dalam pergumulan yang berat sekalipun, Hana percaya dan berharap hanya di dalam Tuhan yang sanggup memberikan pertolongan kepadanya. Kita belajar seperti seorang Hana ini,
dengan tetap bertekun dan berdoa hanya kepadanya. Dan akhirnya Hana ini tidak mengalami kesia-siaan. Doa yang ia naikkan kepada Tuhan dijawab oleh dia. Diciptakan setahun kemudian, Hana ini mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Samuel. Saat anaknya lahir, Hana pun menepati janjinya kepada Tuhan. Dia menyerahkan anak yang dinanti-nantinya kepada Tuhan. Anak ini adalah harta yang sangat berharga. Harta yang sangat berharga dikembalikan kepada Tuhan. Rela ia serahkan kepada Tuhan sebagai pengorbanan, ketekunan dan kesetiaan Hana kepada Tuhan yang membuahkan hasil yang luar biasa. Tuhan memberkati Hana dengan berlimpah, dengan berkat yang sangat berlimpah. Apa yang tak terpikirkan itu yang Tuhan sediakan bagi orang yang mengasihi Dia. Allah sanggup memberikan jalan keluar yang terbaik, yang luar biasa, melebihi apa yang kita minta kepadanya. Dalam bacaan yang kedua dari Yakobus pasal yang kedua ayat yang pertama, bahwa saudara-saudaraku sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Seringkali perilaku memandang muka telah menjadikan kita sebagai orang yang beriman, yang katakan sebagai orang yang beriman kepada Kristus, kita menjadi hakim dan memiliki pikiran yang jahat. Tindakan ini adalah tindakan yang tidak menghormati Tuhan dan tidak didorong oleh kasih yang murni yang ada di dalam kehidupan kita. Dalam rangka pertobatan inilah Yakobus dengan tegas berbicara tentang jangan amalkan iman dengan memandang muka. Justru Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya di dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan Allah yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Kehidupan beriman tidak dipengaruhi oleh penilaian lahiriah, melainkan cara hidup yang mengasihi Tuhan. Bukan status sosial yang menentukan kita menjadi atau menerima warisan kerajaan Allah, melainkan itu adalah otoritas Tuhan sendiri yang melebihi, atau Tuhan sendiri yang memilih siapa yang akan menjadi ahli waris kerajaan Allah yang dikehendakinya sendiri. Yakobus juga melihat perbedaan status sosial dan ekonomi berdampak pada perilaku dan sikap seseorang. Dan juga bagi kita orang yang mengaku beriman, orang yang percaya kepada Kristus, kita tidak boleh membeda-bedakan, memberikan kasih itu kepada orang-orang yang hanya mengasihi kita. Tetapi kita tidak membedakan kepada semua orang. Karena Tuhan kita adalah Tuhan semua orang. Sebagaimana seorang yang mengaku beriman, yang mewujudkan imannya dalam kesehariannya, tidak salah rasanya bagi kita untuk menjadi seorang yang kaya, dan juga bukan suatu keburukan kalau kita seandainya menjadi orang yang miskin. Semua manusia adalah ciptaan Tuhan yang harus mewujudkan imannya di dalam interaksi sosial kita dengan sesama, baik mereka yang kaya maupun mereka yang miskin. Dan kekayaan tidak akan menjadikan kita semakin dekat dengan Allah karena kekayaan yang kita miliki. Begitu juga
Kalau kita menjadi miskin, kemiskinan tidak akan menjauhkan kita dari Allah. Bukan karena miskin kita jauh dari Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, gereja dipanggil untuk melayani semua orang tanpa membeda-bedakan status sosial. Keluarga Kristen hendaklah mengamalkan iman dengan penuh kasih kepada sesama, kepada siapapun juga. Sikap membeda-bedakan atau pilih kasih dalam kehidupan beriman merupakan pelanggaran terhadap hukum kasih. Jika kita melakukan hal itu, maka kita berdosa. Firman Tuhan berkata, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Saya mengajak Bapak Ibu semua dan saya sendiri, bagaimana kita belajar untuk menghargai, menghormati sesama yang sebagai wujud iman yang dewasa. Itulah iman sebagai orang yang Kristen harus berwujud dalam tindakan. Tidak hanya dalam pikiran dan perkataan, tapi iman itu kita amalkan. Kita lakukan iman itu dengan perbuatan kita, dengan perbuatan baik, tanpa memandang muka, tanpa memandang siapa yang berstatus sosial tinggi atau rendah, tapi kita melakukan kepada semua orang yang adalah sesama kita. Karena iman bekerja sama dengan perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Artinya iman tanpa perbuatan adalah mati, tetapi kita belajar bersama-sama dengan iman kepada Kristus. Kita juga melakukan hal-hal yang baik, tidak membedakan kita orang yang kaya dan yang miskin. Kita tidak pilih kasih kepada siapa orang, kepada siapapun juga, tapi kita menaruh rasa simpati kita, empati kita, menghargai orang, menghormati orang, siapapun dia, sama di mata Tuhan. Demikian firman Tuhan yang mulai saya bagikan pada pagi hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah, atas firman yang boleh kami baca dan merenungkan bersama-sama. Dan biarlah firman Tuhan ini akan menuntun kehidupan kami sepanjang hari ini ya Bapa. Dan ajarkan kami boleh untuk melakukan hal-hal yang baik. Dan ajarkan kami untuk selalu datang kepadamu ya Bapa. Apabila kami memiliki persoalan dalam kehidupan kami, biarlah kami boleh memohon dengan setia kepadamu. Dan sebagai orang yang mengaku percaya kepada Kristus, biarlah kami menjalani kehidupan kami dengan baik. Dan kami boleh berserah dan mengandalkan Tuhan saja di dalam kehidupan kami ini. Sehingga kami boleh belajar dan kami boleh berjalan dalam kebenaran seturut dengan firman-Mu ya Bapa. Kami berdoa untuk sepanjang hari ini, biar Tuhan beserta akan kami. Jauhkan kami dari segala hal-hal yang membahayakan kehidupan kami ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat menikmati berkat Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati.